Oke, selamat pagi kelas 3F. Terima kasih sudah melaksanakan perkuliahan minggu kedua ini dengan sangat baik. Seperti biasa, saya mau melaksanakan review untuk hasil diskusi dan tanya jawab teman-teman yang sudah diposting di e-learning. Saya melihat ada beberapa kemajuan dari minggu lalu yang mana pertanyaannya sudah cukup lebih luas, dan yang kedua keterlibatannya meningkat meskipun belum banyak ya. Saya harap semoga ke depan nanti semakin banyak yang aktif dan tidak hanya nama-nama yang itu saja yang sering muncul, tapi yang lain-lainnya ikut berpartisipasi dan berdiskusi gitu ya. Semoga yang kita bahas hari ini nanti akan dapat memberikan tambahan bagi Anda selain jawaban dari teman-teman gitu ya. Oke, saya mulai dari pertanyaannya Ahnaf. Nah, Ahnaf nih kayaknya setiap minggu selalu tanya ya. Nah, baru 2 minggu ini ya tapi oke, pertanyaannya yang pertama, Saif M. Dagun mengemukakan bahwa gambaran masyarakat ekonomi pada masa depan berdasarkan prinsip-prinsip industrialisme dibedakan menjadi 3. Ada masyarakat pra-industri, masyarakat era industri, dan masyarakat pasca industri. Dari ketiga tersebut, manakah yang berpengaruh ataupun yang paling menguntungkan, dan kekurangan atau dampak negatif dari ketiga itu bagi masyarakat atau kehidupan sekarang ini, dan kalau ada sebutkan contohnya. Gini ya Ahnaf, dan teman-teman yang lain, harus kita pahami dulu bahwa pembagian ini bukan berarti kita itu bisa memilih gitu yang terbaik yang mana, nanti kita menganut yang mana gitu, enggak. Jadi tiga hal ini yang disebutkan ini adalah suatu kondisi yang dialami suatu daerah, suatu negara, atau suatu masyarakat gitu. Jadi masyarakat di daerah A misalkan itu sudah mencapai atau sudah dalam tahapan masyarakat yang mana. Nah, itu yang masuk ke 3 kategori ini gitu. Jadi bukan berarti kita tuh bisa milih, kita masuk ke pra-industri aja deh gitu, atau kita kayaknya lebih menguntungkan kalau masuk kalau masuk masyarakat pasca industri, kita pasca industri aja deh gitu. Nggak bisa begitu gitu. Jadi ini sebuah kondisi yang dicapai oleh masyarakat tergantung pada banyak hal yang terjadi dalam wilayahnya, kesejahteraannya, kemudian tingkat literasi masyarakat, kemampuan ekonomi masyarakat, keadaan sosial politik ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi bukan berarti manakah yang berpengaruh atau mana yang paling menguntungkan, nggak ada gitu. Jadi dari pertanyaan ini sendiri sebenarnya menurut saya kurang tepat ya. Harus dipahami dulu ya, jangan cuma melihat dari ininya ya, tapi dibaca dulu gitu ya, dibaca dulu. Jadi kalau Diva memulai jawaban dengan dari makalah, bisa dilihat bahwa itu jelas karena sebenarnya di makalah pun sudah ada penjelasannya gitu. Seharusnya pertanyaan ini tidak muncul kalau benar-benar memahami dan benar-benar mengkaji dulu ini apa gitu. Sebenarnya bukan hanya sekedar dibaca judulnya ya, dan tidak sekedar menyebutkan contoh gitu ya. Sekali lagi saya ulang untuk teman-teman yang minggu depan mengikuti diskusi gitu ya, sebisa mungkin hadirkan pertanyaan yang sifatnya itu adalah discussion question gitu. Jadi bukan sekedar pertanyaan yang berikan contohnya, jelaskan, berikan contoh gitu. Itu ada di buku dan saya pikir di makalah pun mestinya biasanya sudah ada gitu ya. Jadi saya pikir pertanyaannya kurang tepat, tapi dijawab oleh kelompok materi. Masyarakat pasca industri yang perkembangannya paling bagus, betul. Jadi ini sebuah kondisi, sebuah perkembangan, bukan kita memilih yang mana gitu. Tapi pada masa ini sangat mau kondisi lingkungan atau kualitas sumber daya manusia semakin bagus perkembangan teknologi, maka dan seterusnya gitu. Jadi ini sebuah kondisi. Tentu yang paling bagus adalah ya ketika kita sudah masuk ke pasca industri, artinya negaranya kita sudah tidak tertinggal. Kalau kita mengenal mungkin ini loh klasifikasi negara yang tertinggal, negara berkembang, dan negara maju. Nah, 3 kategori ini sebenarnya sama dengan ini konsepnya, masyarakat pra-industri, kemudian masyarakat era industri, dan masyarakat pasca industri gitu. Jadi tinggal kita melihat gitu di suatu daerah itu sudah masuk kategori yang mana gitu ya. Nah, kalau
pertanyaannya harusnya digeser sedikit. Misalkan kita mengetahui bahwa negara Indonesia ini sekarang sudah masuk ke tahap berkembang menuju ke maju gitu ya, sudah masuk ke negara berkembang menuju arah ke maju menurut beberapa penelitian, meskipun statusnya sebenarnya masih negara berkembang ya, kita masih developing country. Menurut Anda bagaimana filsafat itu sekarang berkembang di Indonesia ini, dan seterusnya gitu. Jadi dari pertanyaan sebenarnya segi konteks pertanyaannya agak salah itu ya, tapi terima kasih kelompok penyaji sudah mencoba untuk membantu, mencoba untuk menjawab. Tapi Diva tadi bukan ya, pokoknya ada yang menjawab ini ya, kalau masa pas industri ada proses sortir untuk memenuhi kebutuhan pabrik misalkan, dan seterusnya. Tentang mutan bukan pasti beda asumsi kan, pasti orang beda-beda. Ini ya yang ya agak sedikit bergeser pemahaman ya gitu. Saya sebenarnya ingin mengklarifikasi, pertama adalah pertanyaan ini tidak benar kalau ditanyakan ya, karena kita tidak memilih, ini sebuah kondisi gitu ya, ini sebuah kondisi gitu. Ini sebuah kondisi. Kalau sebuah negara sudah maju, mereka sudah masuk ke level pasca industri. Anda sudah lihat Jepang pasca industri mereka. Kenapa disebut pasca industri? Karena mereka sudah meninggalkan permesinan, mereka sudah lebih canggih, mereka sudah memanfaatkan AI, artificial intelligence, mereka sudah meninggalkan sudah meninggalkan masa-masa di mana mereka harus bergantung pada proses industri yang cukup ribet dan memerlukan banyak biaya. Mereka sudah bergeser ke digitalisasi dan kita belum sampai sana gitu ya, kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti masih bisa ditanyain ya. Saya next ke pertanyaan selanjutnya dulu biar nggak terlalu lama. Yang selanjutnya dari Viana Kori. Saya mau bertanya, jadi apakah implikasi atau pengaruh filsafat terhadap berbagai budaya yang ada di Indonesia, sedangkan budaya yang ada di Indonesia berbeda-beda, apa kurang dan lebihnya? Mohon maaf, terima kasih. Ini ya saya juga nggak tahu apa kurang dan lebihnya. Ketika kamu ditanya implikasi atau pengaruh, kenapa ada pertanyaan kurang dan lebihnya gitu? Kurang dan lebihnya itu kenapa harus selalu muncul gitu? Ini pertanyaan yang tidak nyambung dengan ini. Apa implikasi? Implikasi kan pengaruhnya, kemudian kurang lebihnya. Kan nggak nyambung. Menurut saya itu tidak nyambung ya, kecuali kalau kita sedang membahas suatu alat, suatu hal, suatu topik misalkan. Apa kurang dan lebihnya alat ini atau konsep ini, misalkan pembelajaran tipe ini, apa kurangnya lebihnya, itu cocok. Nah ini yang di depan pertanyaannya implikasi, apa pengaruhnya. Lah pengaruh itu kan berarti ya kita membahas suatu pengaruh akibat gitu kan, kenapa ada kurang dan lebih gitu. Ini nggak nyambung ya. Mohon dibenerin ya. Ini untuk teman-teman yang lain juga seperti itu. Saya yakin sebenarnya banyak yang melakukan kesalahan seperti ini, mumpung belum kebablasan gitu. Biar saya kasih feedback ya. Kalau kalau saya lihat sebenarnya bukan pengaruh filsafat terhadap budaya, justru kita itu memfilsafati atau mencari letak filosofis atau kedudukan filosofis dari setiap budaya yang ada di Indonesia. Berbeda-beda memang, tapi setiap budaya pasti memiliki landasan filosofis yang berbeda-beda lah. Bagian itu yang filsafatnya gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan yang mestinya adalah keterkaitan antara filsafat dengan budaya gitu, atau unsur filsafat dalam budaya, atau bagaimana apakah setiap budaya di Indonesia itu memiliki falsafah sendiri-sendiri. Nah seperti itu, bukan pengaruh filsafat gitu ya. Jawaban dari kelompok penyaji pun mengarahnya lebih ke keterkaitan antara filsafat dengan budaya. Jadi dalam setiap budaya itu apa filosofinya, apa falsafahnya, seperti itu. Ini jawabannya. Tumpeng misalkan, filosofisnya apa, falsafahnya adalah memuliakan, dan seterusnya. Anda sudah bisa baca. Jawabannya lebih mengarah ke sana sebenarnya gitu ya. Jadi bukan ininya. Kemudian ini ada tambahan dari Siti Rohayatu Jannah. Ini juga tambahan ya buat teman-teman. Kalau ini misalkan memang copy paste dari sumber, cantumkan sumbernya. Kalau enggak, saya tidak anggap gitu ya. Karena yang saya perlukan di sini adalah diskusi, di mana diskusi itu berarti Anda memunculkan pendapat pribadi Anda. Kalau memang itu mengutip dari sumber, berarti kan
pendapat orang. Kalau memang iya, silakan cantumkan sumbernya. Kalau enggak usah ya. Silakan cantumkan pendapat dengan bahasanya sendiri. Jadi kalau Anda baca sesuatu, silahkan ditranslate, diterjemahkan, pahamnya Anda apa, tulis di situ, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Nunung Sriwahyuni, apa yang dikaji dalam filsafat kebudayaan? Oh, nyambung sama yang barusan ya. Dan bagaimana cara kita sebagai generasi penerus bangsa dalam melestarikan kebudayaan? Oke, kajian filsafat kebudayaan saya tadi sudah baca dan cukup bagus. Jawaban-jawabannya ini tambahan dari Saifuddin Zuri juga bagus, betul. Hakikat kebudayaan, unsur kebudayaan, faktor-faktor kebudayaan, dan seterusnya. Cara melestarikan sudah dijawab oleh kelompok penyaji dengan cukup baik. Ini ya, mengenalkan budaya, memiliki rasa bangga, dan seterusnya. Dan salah satunya ya dengan mengenalkan filsafatnya gitu. Jadi supaya generasi muda itu tidak hanya tahu sekedar seremonialnya saja, tapi tahu landasan budayanya, tahu filsafatnya, tahu ceritanya di balik ini apa sih maknanya gitu. Maknanya kita melaksanakan budaya membuat tumpeng tadi atau apa, itu sebenarnya budayanya apa, kenapa kalau ada orang Jawa kadang kalau misalkan ini harus ada makanan ini atau harus ada 7 macam atau harus ada apa, itu filosofinya apa lah, itu yang kita kenalkan supaya mereka tidak hanya mengenal dari permukaannya saja, tapi tahu benar-benar dalamnya itu apa, konteksnya apa, sejarahnya apa gitu. Itu salah satu cara mengenalkan budaya gitu ya. Jadi salah satu cara berfilsafat juga adalah dengan mengenal dan menggali budaya kita itu sampai benar-benar dari akarnya gitu. Kenapa sih perlu ini gitu, apa landasannya gitu. Kalau kita nggak tahu bisa googling, kalau nggak nemu mungkin nanya ke orang yang lebih tua gitu, dan seterusnya gitu. Nanti kita juga akan mewariskan itu kan ke generasi yang selanjutnya, seperti itu. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Kemudian dari Mufidatul Lutfiana, bagaimana peran filsafat yang sesungguhnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia? Mohon dijelaskan, terima kasih. Oke, ini juga pertanyaan bagus. Memang tadi sudah dijawab oleh kelompok ini ya, peningkatan taraf hidup erat kaitan dengan ekonomi. Filsafat berperan sebagai dasar dan arah perkembangan ekonomi. Tidak benar. Jadi kalau jawaban dari siapa, Destia, mungkin lebih menekankan ke ekonomi gitu. Terus ini jawaban dari Lutfi itu memberikan jalan pembuka ditemukannya solusi bagi permasalahan hidup manusia sehingga taraf hidupnya meningkat. Ini juga benar, sangat benar. Dua jawaban ini sudah cukup benar. Artinya begini, ingat ya, filsafat itu bukan berarti kita harus selalu berpikir yang sulit gitu atau yang rumit gitu, enggak ya. Ketika kita memikirkan sesuatu mendalam, memikirkan sebab akibat, memikirkan solusi, memikirkan permasalahan, memikirkan bagaimana langkah ke depan, itu sebenarnya sudah berfilsafat gitu ya. Dan dalam keseharian kita sebagai manusia tidak mungkin tidak melakukan apapun dalam hidup. Kita pasti menemui problem, butuh makan, butuh ruang gerak, butuh apresiasi, butuh dukungan, butuh kehidupan sosial. Maka sebenarnya ketika kita kemudian berpikir bagaimana caranya untuk meneruskan hidup, misalkan bagaimana caranya untuk memperoleh pekerjaan, penghasilan, bagaimana dengan kemampuan saya ini saya bisa mengembangkan dan memperoleh tambahan rezeki misalkan, termasuk berfilsafat seperti itu. Jadi sebenarnya filsafat meningkatkan taraf hidup seseorang itu adalah ketika seseorang itu benar-benar memikirkan kehidupannya, otomatis dia itu sebenarnya akan meningkatkan taraf hidupnya, karena tidak ada orang yang ingin keburukan dalam kehidupannya. Pasti orang ingin setiap harinya mereka selalu meningkat kehidupannya gitu kan, memikirkan apapun, termasuk ekonomi, termasuk kehidupan sosial, termasuk pendidikan dan semuanya gitu ya. Jadi semua proses yang kita lakukan di dalamnya juga termasuk filsafat gitu ya. Kalau kita berpikir sungguh-sungguh, kalau kita itu menelaah dan mengkaji, benar-benar mencari solusi, memikirkan secara mendalam sebab dan seterusnya, itu termasuk bagian dari filsafat, dan itu nantinya akan meningkatkan taraf hidup kita gitu. Kalau kita benar-benar memikirkan sebab, akibat, langkah-langkah, solusi dan seterusnya gitu ya. Ekonomi, semua, dalam semua hal gitu. Itu yang dimaksud meningkatkan taraf hidup ya. Jawaban dari teman-teman ini juga cukup benar ya, sudah cukup benar, saya cuma mereview. Next ada Tiara Nurfia Aziza, bagaimana cara merelasikan kebenaran wahyu
dengan kebenaran ilmu yang berkarakter positivistik dan kebenaran filsafat yang berkarakter spekulatif. Mohon penjelasannya. Oke, ini saya tadi baca penjelasan dan jawaban dari pemateri Mas Fauzun, bagus sekali. Jawabannya betul ya. Artinya memang seperti itu ketika kita mau mengaitkan atau merelasikan antara kebenaran wahyu dari Tuhan, kemudian kebenaran ilmu dengan kebenaran filsafat, seperti ini penjelasannya. Singkatnya seperti ini ya, betul. Jadi Anda bisa baca penjelasan dari Ahmad Fauzun ini sebenarnya sudah cukup benar dan mewakili ya. Memang kebenaran ilmu itu bukan sifatnya ya, lebih mengarah ke positivistik, artinya memang diarahkan ke kebenaran gitu ya, diarahkan ke kebermanfaatan. Kemudian kalau berpikir secara filsafat itu memang arahnya ke spekulatif, sebenarnya bukan ke spekulatif ya, artinya lebih ke rasional. Nah, kebenaran wahyu itu dua-duanya bisa mendekati ke kebenaran ilmu, juga mendekati ke kebenaran filsafat. Jawabannya Ahnaf siapa tadi? Fauzun sudah cukup benar, betul. Dibuktikan secara teori saja dengan cara meyakini sepenuh hati bahwa tersebut benar terjadi, itu benar ya. Ini bisa dibaca nanti ya. Next, dari Vina, apakah ada pengaruh negatif dari hubungan antara filsafat dengan sains? Jika ada, tolong jelaskan. Pengaruh negatif filsafat dengan sains. Ini tadi di sini, ini jawabannya ketika terjadi kepercayaan berlebihan, misalkan bahwa seolah-olah segala sesuatu dapat dipecahkan dengan teknologi dan sesuatu akan lebih meyakinkan jika dilakukan dan perhatian disertai dengan angka-angka. Betul, jawabannya betul ya. Jadi kadang orang ada yang lebih meyakini, sebenarnya kaitan antara ini sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke pengaruh sainsnya ya, kalau kita meyakini sains terlalu mendalam, nanti efek negatifnya ke kita adalah kita tidak mempercayai lagi sesuatu yang sifatnya non wujud gitu, atau sesuatu yang sifatnya non empiris, yang tidak bisa diamati dengan mata atau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Padahal kita sendiri di umat Islam ada banyak hal yang sebenarnya non wujud yang harus kita yakini juga. Keberadaan Tuhan saja itu sifatnya adalah non wujud, tapi kita meyakini ada gitu. Bagaimana gitu kan ya, itu diperoleh dengan filsafat. Orang yang terlalu mengagungkan sains akan cukup kesulitan untuk menerima sesuatu yang sifatnya wujud, sesuatu yang sifatnya non wujud. Keberadaan Tuhan, konsep surga, neraka, konsep akhirat, konsep kematian, itu susah dijelaskan oleh orang-orang yang terlalu mempercayai sains dan terlalu meyakini bahwa segala sesuatu itu bisa dipecahkan dan bisa dijawab dengan sains gitu ya, gitu, seperti itu ya, termasuk ya. Selanjutnya dari Erika, masih ada nggak selanjutnya? Ini terakhir ya, Erika, dari Erika Zura. Saya gimana? Sorry. Bagaimana cara menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi hubungan internasional yang baik demi terciptanya dunia lebih maju gitu ya. Tentu dengan satu, menjaga perdamaian, tidak saling bersinggungan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjajah, tidak saling menjelekkan gitu ya, tidak saling mengeksploitasi dan tidak saling mengganggu ketertiban masing-masing gitu ya, jelas itu ya. Melakukan kerjasama itu sudah jelas, ini jawabnya yang melakukan kerjasama ya. Yang jelas yang pertama harus menjaga kedamaian dulu, mengakui kedaulatan ya, dan ya masih ada beberapa negara yang belum bisa melaksanakan itu gitu ya, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, semua pertanyaannya sudah terbahas. Semoga minggu depan pertanyaannya semakin bagus dan semakin bervariasi ya. Terima kasih. Saya cukupkan sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.